Jadi kalau ada yang tanya sosoknya Tuhan gimana, ya dijelasin nggak ada sosok. Terus itu rupang itu apa? Ya itu cuma guru kita gitu loh. Banyak yang tidak mengerti bahwa dianggap rupang ini Tuhan di dalam agama Buddha. Ini yang kacau. Ya. Nah, kemarin sudah saya katakan ada anumana, itu logika, melihat yang tidak terlihat dari yang terlihat. Nah, kemarin kan sudah ini, ada panjang, ada pendek. Ya, ada yang pendek berarti ada yang panjang. Ya, ada api berarti ada asap. Nih, ini gambar ilustrasi antara kita dengan para arahat. Kita itu yang hitam tuh, itu tembok loba dosa mohanya masih tebal, tinggi. Jadi kita tidak pernah bisa melihat asap maupun api di tembok tinggi kita. Asap api ini diibaratkan nibbana, apinya nanti nibbana ya. Nah, kemudian putu jana ini umat awam. Umat awam kalau kita sudah meyakini adanya nibbana, maka kita ada di posisi yang kedua. Loba dosa kita masih tinggi nih, tetapi kita sudah bisa percaya melihat adanya nibbana. Melihatnya ya tadi dari yang tidak terlihat tadi. Oh, kita sudah percaya nih ada asap. Yakin nggak kalau ada api? Yakin kan? Nah, sekarang kita melihat banyak para biku senior, kemudian kitab sucinya ada, sang Buddhanya ada, ya ada peninggalannya, Tripitaka ada, kisah-kisah ada, praktek meditasi masih dijalankan sampai sekarang. Percaya nggak kalau nibbana itu ada? Nah, kalau nggak percaya ngapain zaman kesini, gitu loh, ya kan? Semuanya kesini kecuali yang dipaksa Bante ya. Nah, semuanya kesini kan duduk bermeditasi untuk mencapai kebahagiaan, ya kan? Berarti Anda mempercayai adanya kebahagiaan. Cuma kita ini kalau belum mencapai tingkat kesucian, belum melihat. Nah, kalau Sotapanna, Sakadagami, Anagami itu bisa dikatakan loba dosa mohanya tinggal sedikit, beliau sudah melihat nibbana. Nibbananya api. Nah, kalau arahat itu sudah enggak ada loba dosa moha, dia sudah menyentuh apinya. Ya. Kalau Sotapanna ini menerima hangatnya api, belum menyentuh api. Paham sampai sini ya? Ini ilustrasi saja untuk menggambarkan merealisasi nibbana itu seperti apa sih gitu. Jadi mereka yang sudah merealisasi nibbana ibarat orang makan sudah makan. Kalau kita percaya ada sate, percaya. Walaupun orang yang belum pernah makan sate kalau pernah lihat oh itu sate. Ya seperti itu loh. Ya. Jadi ketika dia sudah makan, dia akan merasakan oh sate seperti itu. Orang yang mencapai nibbana juga sama, tidak bisa menjabarkan. Karena nibbana nggak bisa dijabarkan dengan konsep loh ya. Makanya orang-orang yang suci suruh menjabarkan agama apa nibbana tidak pernah dijabarkan. Sang Buddha hanya menjabarkan itu tadi, tidak menjelma, tidak diperanakkan, ya, tidak bersyarat tadi. Ketika kita ingin merasakan sendiri ya sudah, ehipasiko. Agama yang paling sombong, nah, saya katakan sombong loh. Kenapa sombong? Ehipasiko, buktikan gitu loh. Ya, kenapa? Karena percaya bahwa ajaran Dhamma ini luar biasa. Kalau penjual yang lain mereka nggak berani untuk suruh membuktikan. Udah kamu percaya saja kan gitu, ya enggak? Sama seperti sampean jualan. Nih, sampean jualan mangga ya. Kalau sampean sendiri sudah makan mangganya manis dan tahu itu satu pohon, sampean tahu itu pohon yang sama, matang semua, sampean sudah makan sendiri manis, berani enggak nantang orang silahkan buktikan? Berani enggak? Berani. Tapi kalau mangga itu sampean enggak kenal dari mana, bahkan kau makan aja asem. Ketika orang bertanya, pasti kau bilang, sudah ini, beli aja ini manis ini ya kan. Tanpa membuktikan, tanpa menyuruh mereka membuktikan.
Nah, hebatnya agama Buddha di situ karena memang benar-benar jualannya adalah segala apa yang dijual ini berkualitas. Dhamma yang dijual oleh Sang Buddha ini, yang dibabarkan oleh Sang Buddha ini berkualitas. Maka Sang Buddha bisa mengatakan ehipassiko, datang lihat buktikan. Ini perbedaan agama Buddha dengan agama yang lain. Yang lain apa? Mereka hanya berkata percayalah. Ya enggak? Coba deh pelajari yang lain. Pasti mereka menekankan kepada percaya. Yang penting percaya. Nanti kalau kita kritis mereka protes. Wah, dosa kamu, durhaka kamu, kan gitu. Tapi kalau di dalam agama Buddha pernah? Enggak pernah. Anda disuruh membuktikan. Kalau tidak percaya nibbana ya buktikan, capailah kesucian dulu. Kan gitu. Makanya saya sampaikan bahwa agama Buddha ini luar biasa. Pak Cornelis Wawor almarhum itu dulu adalah Kristen. Tahu Pak Cornelis Wawor enggak? Nah, terus Dodi Herwidanto pernah dengar? Oh enggak, itu muridnya Pak Cornelis Wawor tuh kuliahnya di India juga. Itu dosen saya dulu. Itu juga awalnya Kristen. Mereka itu tertarik agama Buddha awalnya karena ingin mendebat dan menjatuhkan agama Buddha. Ya. Pak Wawor itu belajar kitab suci agama Buddha untuk menjatuhkan agama Buddha. Terus kemudian debat padahal bukan sama orang terpelajar, sama romo kampung katanya. Debat kalah, akhirnya yakin dengan agama Buddha. Ya. Kalau di agama lain mereka menekankan kepada yakin, iman. Kan gitu. Kalau di agama Buddha bukan loh. Ehipassiko, datang lihat dan buktikan. Ya. Nah, tadi sudah saya katakan, apakah merealisasi nibbana sama dengan menjadi Tuhan? Tidak. Ketika kita menikmati keindahan aneka bunga lagi di taman bunga, nanti setelah lepas jubah rekreasi dulu sambil dilihat ya kan. Nah, ketika Anda merasakan kesenangan tuh Anda menjadi itu enggak sih kan gitu. Kita ke taman bunga itu bukan berarti kita menjadi bunga. Kita mencapai nibbana bukan berarti kita menjadi Tuhan ketika nibbana disandingkan dengan konsep ketuhanan. Ya. Ini tadi sudah saya di awal mencontohkan sebagai pantai, di sini sebagai bunga. Ya.